Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Riesa dari program S1 Akuntansi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Jika kalian penasaran, ikuti terus ya videonya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan wawasan Nusantara dari berbagai latar belakang dan definisinya, unsur dasarnya, hakikat, lalu ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Baik, di sini kita mulai dari latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua itu ada pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. Untuk yang ketiga atau yang terakhir itu ada pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Baik, tadi latar belakangnya sudah dijelaskan, ada 3 ya. Dan sekarang ke definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, wawas itu dalam bahasa Jawa artinya pandangan, inderawi, atau penglihatan. Sedangkan Nusa itu artinya pulau atau kesatuan pulau. Lalu ada antara itu artinya menunjuk antar letak dua unsur. Sini teman-teman udah tahu ya definisi antara wawas, nusa, dan antara. Lalu apa sih arti wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Tadi kita sudah berbicara tentang latar belakang serta definisi dari wawasan Nusantara. Sekarang kita beralih ke unsur wawasan Nusantara. Unsur wawasan Nusantara di sini dibagi menjadi 3. Dan yang pertama ada isi, yang kedua ada wadah, dan yang terakhir ada tata laku. Apa sih isi, wadah, dan tata laku itu? Wadah itu artinya meliputi kekayaan alam dan penduduk dengan beragam budaya. Baik, untuk unsur dasar wawasan Nusantara yang isi itu adalah aspirasi bangsa yang bertujuan untuk mencapai tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada tata laku. Tata laku di unsur dasar wawasan Nusantara di sini adalah pertemuan antara wadah dan isi yang menghasilkan mentalitas dan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia yang inklusif dan membangun. Masuk ke hakikat wawasan Nusantara. Jadi hakikat wawasan Nusantara di sini adalah hakikat wawasan Nusantara adalah kita hidup mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Kita justru dapat menjadi keberagaman menjadi nilai yang strategis dalam memajukan bangsa dan mengisi kemerdekaan dan mencapai cita-cita mulia bangsa. Sekarang lanjut ke topik pembicaraan kita yang terakhir, yakni membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Masuk ke kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang sebenarnya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan atau penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita serta tujuan nasional. Di sini juga terdapat kedudukan wawasan Nusantara sebagai paradigma nasional, yakni ada 4. Yang pertama itu berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua itu ada berlandaskan pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi bangsa. Yang ketiga ada wawasan Nusantara dalam berupa visi nasional. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ketahanan nasional sebagai kebijakan dan konsepsi nasional. Masuk ke fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai rambu-rambu, dorongan, motivasi, dan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menentukan perbuatan, tindakan, keputusan, dan kebijaksanaan bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari penyelenggaraan negara hingga seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masuk ke materi yang terakhir, yakni tujuan. Tujuan wawasan Nusantara itu adalah Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan rasa cinta tanah air yang tinggi dalam hati seluruh rakyat Indonesia di setiap aspek kehidupan, sehingga seluruh rakyat dapat mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa menghilangkan identitas mereka. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, like videonya, dan jika bermanfaat boleh share ke teman-teman kalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you next video. Bye bye.